Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Kembali lagi di vlog aku, Miftah Vlog 7. Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang biolistrik yang menyangkut dengan sel syaraf dan sel jantung. Jadi, buat kalian yang kepo dengan pembahasannya seperti apa, jangan lupa ditonton video sampai habis. Dan jangan lupa di-like juga, pastinya, oke? Nggak usah lama-lama lagi, check it out! Saya Miftahul Jana dengan NIM 12300210025 dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 kelas A dengan dosen pengampu Ibu Kurniastuti dan dosen PJMK Matkul Fiskes Ibu Lailatul Husnul Rizki. Sebelum masuk ke video yang pertama, aku mau nanya nih ke kalian. Kalian masih inget gak pengertian dari biolistrik itu apa? Masih inget? Oke, aku review kembali ya. Biolistrik adalah listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup. Berbeda dengan listrik yang berasal dari elektron seperti baterai, listrik dalam tubuh makhluk hidup berasal dari ion. Jadi, listrik yang ada di dalam tubuh kita bukan seperti listrik yang mengalir pada kabel listrik. Biolistrik yang dimiliki setiap manusia bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar dan lapisan muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Jika diibaratkan, lapisan muatan positif dan lapisan muatan negatif ini sama seperti katoda dan anoda dalam baterai. Jika baterai berguna untuk alat-alat listrik, biolistrik juga berguna untuk tubuh makhluk hidup. Seperti contohnya, perjalanan impuls syaraf menuju ke efektor pada tubuh manusia menjadi sangat cepat karena adanya proses kelistrikan pada sel syaraf. Sel syaraf juga disebut sebagai neuron. Dialah yang berperan dalam menghantarkan impuls atau rangsangan. Jadi, sekarang kalian tahu kan biolistrik itu apa? Nah, kalau udah, kita lanjut ke video yang pertama. Oke. Nah, sekarang masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sel syaraf. Morfologi dari sel syaraf ini terdiri dari 7 morfologi atau 7 bagian. Nah, yang pertama itu ada badan sel, yang kedua itu ada dendrit, yang ketiga ada akson atau neurit, yang keempat ada selaput mielin, yang kelima itu ada sel Schwann, yang keenam itu ada nodus Ranvier, dan yang ketujuh ada sinapsis. Pengertiannya dari yang pertama ya, badan sel mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Yang kedua, ada dendrit. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Dendrit umumnya banyak dan pendek-pendek, fungsinya untuk membawa rangsangan ke badan sel. Yang ketiga, ada akson atau neurit. Dendrit adalah serabut-serabut dari penjuluran sitoplasma. Bedanya dengan dendrit, akson ukurannya lebih panjang, fungsinya untuk membawa dari badan sel ke sel saraf yang lainnya. Yang keempat yaitu selaput mielin. Selaput atau selubung mielin ini adalah selaput pembungkus neurit atau selaput pembungkus akson. Selubung mielin ini tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen yang disebut dengan nodus Ranvier. Selaput mielin ini dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel syaraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selubung mielin ini diproduksi oleh sel ginjal. Kemudian yang kelima adalah sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemunya, yaitu Theodore Schwann. Saya nggak tahu yang benar itu seperti apa pelafalannya, yang penting saya bisa memberikan informasi yang benar.
seorang ilmuwan dari Jerman. Sel Schwann berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuri, dan membantu regenerasi dari neuri. Yang keenam ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antar dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron yang lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Pada ujung neurit setiap sel syaraf terdapat sebuah kantong yang disebut dengan bulbus akson. Nah, kantong ini adalah kantong yang akan menghasilkan neurotransmitter. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya atau pembahasan yang kedua tentang mekanisme sel syaraf. Yang pertama ada mekanisme depolarisasi, yang kedua ada mekanisme repolarisasi, dan yang ketiga mekanisme perambatan potensial aksi. Yang pertama yaitu mekanisme depolarisasi. Apa nih artinya? Kalian tahu nggak? Oke, udah tertera di PowerPoint, jadi akan aku baca. Depolarisasi adalah perubahan di dalam sel di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik, sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Depolarisasi sangat penting untuk fungsi banyak sel, komunikasi antar sel, dan fisiologi organisme secara keseluruhan. Potensi aksi dalam neuron menunjukkan depolarisasi di mana muatan internal sel menjadi kurang negatif atau lebih positif, dan repolarisasi di mana muatan internal kembali ke nilai yang lebih negatif. Kebanyakan sel dalam organisme tingkat tinggi memelihara lingkungan internal yang bermuatan negatif relatif terhadap bagian luar sel. Perbedaan muatan ini disebut dengan potensial membran sel. Dalam proses depolarisasi, muatan internal negatif sel untuk sementara menjadi lebih positif atau kurang negatif. Pergeseran dari potensial membran negatif ke positif ini terjadi selama beberapa proses, termasuk potensial aksi. Selama potensial aksi, depolarisasi begitu besar, sehingga perbedaan potensial melintasi membran sel dengan cepat membalikkan polaritas, dengan bagian dalam sel menjadi bermuatan positif. Penjelasan selanjutnya yaitu mekanisme repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Tahap ini, kanal Na+ mulai tertutup, kanal ion K+ terbuka, dan ion K+ keluar, sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Penjelasan selanjutnya yaitu mekanisme perambatan potensial aksi. Yang pertama, potensial aksi dibangkitkan ketika ion natrium mengalir ke dalam melintasi membran pada satu lokasi. Membran mengalami repolarisasi ketika K+ mengalir keluar. Yang kedua, depolarisasi potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran tersebut, mendepolarisasi wilayah itu dan memulai potensial aksi yang kedua. Kemudian yang ketiga, merambat secara berurutan secara repolarisasi berlangsung. Melalui mekanisme ini, aliran ion lokal menembus membran plasma dan menghasilkan impuls saraf yang merambat di sepanjang akson. Pembahasan yang ketiga yaitu mekanisme sinyal listrik dari otot. Sinyal listrik dari otot atau nama lainnya adalah elektromyogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau chorda spinalis dan 25-2000 serat otot atau sel yang berhubungan dengan melalui motor end plate. Potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat syaraf.
Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Pembahasan yang keempat yaitu mekanisme sinyal listrik dari jantung. Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk nodus sinoatrium atau SA atau petnacu jantung. Nodus SA melepaskan sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit. Namun, kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkat atau menurun bergantung pada syaraf yang terletak di luar jantung sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh akan darah serta rangsangan lainnya. Nah, sinyal listrik dari nodus SA memicu depolarisasi sel-sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarisasi atrium untuk melihat bentuk potensial aksi. Sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus atrioventrikel atau AV yang memicu depolarisasi ventrikel kanan dan kiri sehingga kedua ventrikel berkontraksi dan mendorong darah ke dalam sirkulasi paru dan umum. Otot ventrikel kemudian mengalami repolarisasi dan rangkaian proses ini kembali berulang. Depolarisasi dan repolarisasi otot jantung menyebabkan arus mengalir di dalam badan, menimbulkan potensial listrik di kulit. Elektrokardiogram atau EKG adalah perekaman potensial listrik di antara dua titik yang terletak di berbagai lokasi di permukaan tubuh. Pembahasan yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan syaraf. Neuron sangat sensitif terhadap interstisial di sekitarnya. Contohnya perubahan pH dari cairan. Yang pertama, kondisi alkalosis akan meningkatkan stabilitas suatu neuron. Yang kedua, hiperventilasi dapat memicu terjadinya kejang pada seorang individu yang susceptible. Yang ketiga, asidosis dapat menurunkan stabilitas suatu neuron yang dapat menimbulkan koma. Yang keempat, hipoksia dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam waktu 3-5 menit. Nah, dari pembahasan sel syaraf sudah selesai, saya akan melanjutkan ke sel jantung. Yang pertama yaitu morfologi jantung. Ada perikardium, kemudian ada serambi atau atrium, kemudian ada bilik atau ventricle, selanjutnya ada katup, yang kelima ada otot jantung, selanjutnya ada pembuluh darah. Sudah selesai. Nah, sekarang waktunya pengertiannya atau penjelasannya. Perikardium. Perikardium adalah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menjaga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tertengah atau tengah, endokardium adalah lapisan terdalam. Yang kedua ada serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena memiliki tugas hanya sebagai ruangan menerima darah. Pada gambar anatomi jantung yang ada di samping ini, tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Selanjutnya yang ketiga ada bili atau ventricle. Sama seperti serambi, bili atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bagian bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat ada katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu yang pertama, katup tricuspidalis, mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kiri. Bilik kanan.
Yang kedua ada katupulmonal, mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian yang ketiga ada katup mitral, mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Dan yang keempat, katup aorta, membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Yang kelima adalah otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yaitu urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut dua fase siklus jantung. Yang pertama sistol, jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua diastol, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Tekanan darah meningkat pada arteri utama selama sistol ventrikel dan menurun selama diastol ventrikel. Hal ini menyebabkan dua angka yang terkait dengan tekanan darah. Yang keenam, pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung. Yang pertama ada arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung atau ventrikel dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian, arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk arteri left anterior descending atau LAD, arteri left circumflex atau LC. Selanjutnya ada vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Ketimbang arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Yang selanjutnya ada kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Pembahasan yang keenam yaitu lengkung refleks syaraf. Skema tentang mekanisme pengantaran impuls pada lengkung refleks syaraf. Pengertian dari gerak refleks seperti ini. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Penjalanan impuls berlangsung cepat melewati jalur pendek dan tidak melewati otak, tetapi melalui sumsum tulang belakang. Contohnya nih, seperti terangkatnya kaki saat menginjak paku, menutupnya kelopak mata ketika benda asing masuk ke mata, dan gerakan tangan saat memegang benda panas. Pasti semua itu sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Hantaran impuls pada gerak refleks mirip seperti pada gerak biasa. Bedanya, impuls pada gerak refleks ini tidak melalui pengolahan oleh pusat syaraf. Neuron di otak hanya berperan sebagai konektor saja. Ada 2 macam neuron konektor, di otak dan di sumsum tulang belakang. Yang pertama yaitu alur impuls pada gerakan biasa atau gerak sadar. Reseptor menerima rangsangan, kemudian dilanjutkan oleh saraf sensorik, dibawa ke saraf pusat atau otak atau sumsum tulang belakang untuk diolah, dan saraf motoris dilanjutkan ke efektor dalam bentuk gerak yang disadari. Contohnya nih, seperti gerakan berjalan, olahraga, makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, alur impuls pada gerak refleks. Reseptor menerima rangsangan, kemudian dilanjutkan oleh saraf sensorik, dan dilanjutkan oleh interneuron di sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh pusat syaraf, kemudian berlanjut ke saraf motorik, dan yang terakhir berlanjut ke efektor. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem konduksi jantung. Terdiri dari otot-otot jantung khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan dihantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Nah, tujuannya ini adalah mengirimkan sinyal listrik yang umumnya dihasilkan oleh nodus sinoatrial untuk menyebabkan kontraksi otot jantung. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Seperti ini tabelnya.
Perbedaan dari bentuk sel, inti sel, aktivitas, dan pengaruh saraf. Yang dari otot jantung, bentuk selnya gelendong. Inti selnya bentuk oval berjumlah 1 di tengah sel. Aktivitasnya kontraksi lambat, tidak mudah lelah. Pengaruh sarafnya, saraf tidak sadar atau otonom dan memakai otot involunter. Yang otot polos memiliki bentuk sel silindris panjang, inti selnya berbentuk lonjong, berjumlah banyak di pinggir serat, dan aktivitasnya kontraksi cepat, kuat, dan mudah lelah. Pengaruh sarafnya, saraf sadar, dan otot volunter. Selanjutnya yaitu otot lurik. Bentuk selnya silindris, bagian ujung bercabang 2 atau lebih. Inti selnya berbentuk lonjong panjang, berjumlah 1 di tengah serat. Terus aktivitasnya kontraksi cukup kuat, ritmis otomatis, dan tidak mudah lelah. Pengaruh sarafnya, saraf tidak sadar atau otonom, dan memakai otot involunter. Oke, sudah selesai pembahasan dan penyampaian tentang biolistrik yang menyangkut dengan sel syaraf dan sel jantung. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai habis. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum.